Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku membagikan tutorial cara membuat kue nastar ya. Kue nastarnya di sini lembut banget, pecah di mulut, enak banget. Pokoknya ini recommended banget ya. Lengkap dengan cara membuat selai nanasnya juga. Yuk simak videonya sampai habis. Untuk selai nanasnya di sini saya menggunakan 3 buah nanas yang aku blender, lalu aku masak menggunakan api besar hingga dengan mendidih ya. Setelah mendidih seperti ini, aku kecilkan apinya. Aku masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk ya, sampai airnya menyusut ya teman-teman. Jika suka, bisa kalian tambahkan kayu manis juga ya. Kebetulan aku lagi nggak ada kayu manis, jadi aku nggak pakai ya. Nah, setelah airnya sudah menyusut seperti ini, maka aku tambahkan dengan gula pasir. Gula pasirnya ini opsional aja, tergantung selera masing-masing ya, dan juga menyesuaikan dengan rasa nanasnya. Dan biasanya ada juga yang langsung masukkan gula pasirnya di awal tadi ya, tapi aku lebih suka masukin setelah airnya sudah mulai menyusut ya. Dan jangan lupa tes rasa ya, jika dirasa kurang gulanya bisa ditambah sesuai selera. Aduk-aduk sampai dengan teksturnya menjadi agak mengental, jangan sampai keras karena nanti kalau sudah dingin dia akan mengeras dengan sendirinya. Seperti ini ya, lalu matikan apinya. Dan sebelum digunakan, selai nanasnya ini didinginkan dulu ya teman-teman. Selanjutnya kita buat adonan kulitnya. Siapkan 500 gram mentega dalam wadah. Di sini saya menggunakan Blue Band ya. Lalu tambahkan 1 cangkir gula halus, sekitar 1 sendok teh pasta vanila, lalu aku gunakan 50 gram butter, lalu aku campur semua bahan ini menggunakan mixer ya. Kalian juga bisa menggunakan whisk. Mixernya sebentar aja ya teman-teman, asal tercampur saja. Jadi karena tadi gulanya saya tidak ayak terlebih dahulu, maka proses penyampuran ini agak lama ya, karena ada sebagian gula yang bergumpal. Karena gula halus itu memang cepat bergumpal atau bergerindil ya teman-teman. Jadi saran untuk kalian, sebaiknya gulanya itu diayak terlebih dahulu ya. Setelah tercampur, lalu aku masukkan 2 butir kuning telur, aku campurkan kembali. Mixernya ini cuma cukup tercampur aja ya teman-teman, jangan sampai mengembang. Setelah tercampur, lalu aku masukkan 1 sendok baking powder, 2 sendok makan susu bubuk, dan 3 sendok makan tepung maizena. Lalu aku masukkan tepung terigu protein sedang sekitar kurang lebih 800 gram secara bertahap sambil diayak ya. Lalu campurkan kembali.
Karena ini dirasa sudah mulai berat, maka aku ganti aduk menggunakan tangan ya. Tambahkan lagi tepung secara bertahap. Sebenarnya takaran tepung itu menyesuaikan dengan besar kecilnya telur yang kalian pakai dan juga tergantung dengan kelembapan di daerah masing-masing ya. Setelah 800 gram nanti tepungnya habis. Kalau misalkan masih agak lembek, bisa ditambah tepung lagi ya. Dan kalau misalkan nanti tidak sengaja teman-teman keras adonannya, bisa ditambah mentega, ataupun kalau nggak ada mentega bisa ditambah dengan sedikit minyak goreng ya. Diulek terus sampai dengan adonan kalis dan tidak lengket lagi di tangan ya. Nah, ini adonannya udah mulai kalis, udah kelihatan lebih rapi ya. Nah, ini adonannya udah pas, udah mudah dibentuk ya. Seperti ini teksturnya. Tidak lembek dan tidak keras. Ini udah pas ya. Lalu hentikan pengadukan. Lalu mulai kita bentuk ya nastarnya. Di sini aku bentuk menggunakan bentuk nastar pada umumnya, yaitu bulat. Kalian kalau mau bentuk yang lain juga nggak apa-apa ya. Oh ya teman-teman, kalau mau referensi bentuk nastar, bentuk nastar tanpa cetakan tapi hasilnya bagus, bisa juga cek di video aku sebelumnya ya teman-teman, atau kalian langsung bisa klik linknya, aku sediakan di deskripsi bawah judul ya. Lakukan cara yang sama hingga selesai ya. Ini dia hasilnya teman-teman. 500 gram mentega tadi menghasilkan 3 loyang seperti ini ya. Tapi semua tergantung besar kecilnya bentuk kuenya ya. Dan untuk bahan olesannya saya menggunakan 1 butir telur. Aku tambahkan pewarna kuning telur ya. Lalu aku kocok semua, dicampurkan. Dan mulai kita oles-oles. Oh iya teman-teman, ini loyangnya tidak saya oles dengan apapun ya. Ini dijamin pasti tidak akan lengket karena ini bahan dasarnya sudah mentega atau margarin, jadi dijamin nggak bakalan lengket ya. Nah, ini sudah glowing semua ya, udah selesai dioles semua, jadi udah siap untuk kita panggang.
Dan ini udah matang teman-teman kuenya. Dan ini dia hasilnya teman-teman. Ternyata tadi aku tuh mixernya kelamaan ya, karena ada beberapa gula yang bergerindil, jadinya kelamaan. Jadi olesannya kayak pecah-pecah gitu ya. Itu bukan karena olesannya, tapi karena kuenya yang agak mengembang. Tapi hasilnya enak banget loh teman-teman. Ini kuenya lembut, manisnya pas, pokoknya nggak enek ya. Jadi ini pas banget buat kalian cobain di rumah, karena ini tuh anti gagal ya teman-teman. Asal kalian ikuti step by stepnya, pasti akan berhasil ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.